kasus. Yang pertama ada kasus 3C, surat-surat dan curanmor. Ini ada dua kasus yang kita ungkap, kemudian juga ada 2 ungkap terkait dengan kekerasan terhadap orang dan barang sebanyak 3 perkara. Ini rata-rata terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini masih di bawah umur. Kemudian juga nanti kita sampaikan hasil barang bukti miras yang akan ataupun knalpot yang akan dimusnahkan. Baik, yang pertama saya sampaikan ungkap kasus 3C itu pencurian dengan kekerasan ataupun pemberatan ataupun curanmor. Yang pertama itu pencurian dengan pemberatan. Ini di LP B04 Romawi 2023 SPKT Polsek Kapas. Ini kejadiannya di Kapas ya, Polsek Kapas. Ini yaitu telah diamankan tersangka ya. Ini tersangka. Nah ini kejadiannya begini ya, modus kegiatannya begini. Jadi pada saat sore hari korban ini melaksanakan sholat tarawih di musola di sekitar rumahnya 200 meter. Nah, karena rumah keadaan kosong ya, rumah keadaan kosong, tidak ada ini, hanya pintu dikunci yang utama, kemudian pintu samping hanya diganjal dengan barbel. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu kesempatan ataupun orang lain yang ada niat, nah ini masuk. Nah ini masuk sehingga diketahui pada yaitu setelah pelaporan itu tanggal hari Kamis, kalau tidak salah hari Kamis ya, 3 hari diketahui pada tanggal 10 April 2023 sekira jam 19.45. Nah, ini akhirnya dilaporkan ke Polsek Kapas hingga kita tidak lanjuti dengan kerugian yaitu uang sekitar 5 juta ya. Itu ada uang, ada dua handphone ya, 2 buah handphone. Nah, ini kita berhasil kita ungkap hari Jumatnya. Kita lakukan profiling tersangka, kemudian kita menanyakan kepada korban, saksi-saksi yang ada. Ini seorang residivis ya, residivis ditangkap, jadi dia tinggalnya di Bojonegoro ya. Ini kita amankan, kemudian bergerak cepat ya, kurang lebih tidak hampir 24 jam ya, kita sudah bisa mengungkap. Berapa tersangka dan? Ini ada 1 tersangka ya. Kemudian yang kedua, ini pencurian curanmor ya. Ini LPB 06 bulan Romawi 4 2023 SPKT Polsek Kalitidu. Ini kejadian di Kalitidu. Ini terjadi di halaman Masjid Jami Turut ya. Jadi ini kasusnya pada saat korban ini perjalanan rencana dari Blora, dia menuju ke Sidoarjo. Nah, jadi kecapean, istirahatlah di Masjid Jami. Pas jam 3 dini hari Jumatnya ya, hari Kamis sekitar hari Kamis tanggal 13 April sekira jam 03.00 baru sadar motornya ada dikunci tapi kok tidak ada, hilang. Segera melaporkan ke Polsek Kalitidu. Pagi harinya dari Reskrim Polres segera menindaklanjuti. Ini nggak nyampe siang harinya ya, jam 6 itu sudah, karena ini kebantu. Jadi dari korban menyampaikan keterangannya dan sebagainya, kebetulan dilengkapi dengan pengaman, kendaraan ini dilengkapi dengan pengaman GPS. Jadi langsung kita telusuri, ketemu di Blora. Pagi harinya sudah kita ungkap, langsung ketemu di Blora. Ini mungkin barang buktinya, motor Beat ini kurang lebih harga bisa 12 juta. Nanti untuk bisa kita kembalikan kepada yang korban nanti. Untuk tersangka tapi belum bisa kita hadirkan.
karena ada dua tersangka ya yang kita amankan itu, kemudian yang satu tersangka masih dalam proses perawatan medis. Ya. Ya nggak apa-apa. Kalau yang tadi yang untuk tersangka yang pencurian pemberatan tadi, yang pencurian pemberatan yang ini mana mas? Ya apa sampai kenapa kok? Tiba-tiba ini apa? Mau apa? Ada kenapa? Saya cicilan motor. Ya? Bayar cicilan motor sama makan. Ada bayar cicilan motor? Ya. Mau bagi motor apa ini? Tapi kok kebetulan pas di situ tahu kok targetnya tahu ditinggal rumah kosong dan sebagainya. Ya biasa-biasa saya lewat itu di depan rumahnya. Sering ke situ? Sering main di situ atau gimana? Enggak, ya sering lewat situ. Sering lewat situ. Tinggalnya di mana sampai? Di Bojonegoro kota ya. Di kota. Terus sudah keluarga? Iya. Anak berapa? Anak dua. Anak dua. Pekerjaannya apa sampai kalau secara rutinnya? Jualan makanan kecil ya. Ya, ini jadi pelajaran juga. Tapi kan sudah pernah ini Pak masih melakukan lagi itu. Iya. Gimana? Ekonomi gitu. Ekonomi. Ya harus bersabar ya. Ini menjadi pelajaran untuk berbuat baik ke depan ya. Iya. Nanti untuk yang curanmor tadi ya, untuk barang buktinya kita sudah sampaikan. Oh sama ini kunci. Ini ada kunci T dan juga surat motornya. Ya, yang motor tadi. Kemudian ini untuk yang di rumah tadi ya, pencurian pemberatan. Ini ada ini untuk apa tadi? Ini yang digunakan, sama ini ada tempatnya ya, tempat HP-nya. Tempat HP-nya. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ini kemudian ada 3 kasus yang kekerasan terhadap orang. Ini yang pertama yang di Burno, kemudian ada yang kedua di Kepuh Baru, kemudian yang 3 di Kalikidula. Ini semuanya terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kita tidak beri untuk ini karena ini yang dewasa ada Burno ada 3 orang ya. Kemudian untuk ungkap minuman keras berhasil diamankan dengan jumlah barang bukti minuman keras 2.000 botol miras ya, berbagai merek. Bisa mohon maaf Pak, perkenalan ini untuk satu-satu untuk ini. Kemudian 500 liter miras jenis tua ya, ini yang dijurikan ini barang buktinya. Ini kita nanti akan musnahkan. Jadi kita bisa ini contoh minuman kerasnya Bu. Ya. Ini bikinan anggur merah. Merah ini lokal atau mana ini? Dari mana? Enggak boleh. Sudah ada aturan ya. Mohon izin kemudian untuk barang buktinya di mohon izin kemudian untuk antisipasi peredaran miras pada malam pertandingannya. Oh ya, nah ini makanya kami jadi terkait juga dengan kegiatan kejahatan 3C juga ya, kami himbau ini bersama Forkopimda. Tentunya tadi juga arahan dalam apel tadi juga arahan Pak Kapolri. Jadi saat nanti mau sekarang ini pun juga sama karena modusnya beberapa ini pencurian pemberatan kan saat beribadah dan sebagainya, untuk warga berhati-hati ataupun meninggalkan rumahnya untuk benar-benar dikunci rapat ataupun dititipkan. Kemudian memarkir motor ya, memarkir kendaraan bermotor untuk berhati-hati juga untuk seluruh warga. Kemudian untuk terkait dengan masalah miras ini tetap kami dalam operasi ketupat ini tetap akan tidak hanya KRI akan tetap langsung berjalan ini untuk tetap memantau peredaran miras sehingga nanti saat
saat ini ataupun nanti menjelang Lebaran juga tidak disalahgunakan. Ya, mungkin nanti karena sudah selesai mungkin sudah selesai puasa, udah ini semua warga daerah nyaman menggunakan minum-minuman keras ini yang membahayakan. Ya. Jadi kami tetap akan melaksanakan sesuai kegiatan yang sekarang ini operasi ketupat. Ya. Kemudian untuk hasil rutin yang ditingkatkan terkait penertiban knalpot brong tidak sesuai spesifikasi, ini ada 177 pelanggar. Ini juga kita ingatkan karena knalpot ini juga selain meresahkan masyarakat bisa menimbulkan ekses yang mungkin saling panas-panasan, mengejek dan sebagainya, juga timbul perkelahian dan sebagainya. Selain itu juga tidak sesuai standar, ini bisa menimbulkan terjadinya fatalitas kecelakaan yang bisa mematikan dan sebagainya. Juga saya mengingatkan bagi saudara-saudaranya yang mungkin masyarakat yang mudik untuk dilengkapi kelengkapannya kendaraannya, ya. Untuk yang bermotor menggunakan helm sesuai standar, kemudian dilengkapi dengan administrasi. Kenapa? Jangan karena takut karena ada polisi jadi harus menggunakan lengkap, tidak, tapi berharap kedisiplinan dan juga kesadaran masyarakat untuk merasa perlu menggunakan helm untuk kenyamanan dan juga keselamatan. Ini harapannya bersama-sama juga untuk kendaraan roda 4 menggunakan sabuk pengaman. Dan dicek kembali kelengkapannya mobilnya, istilahnya kenyamanan mobilnya untuk mudik. Itu saja mungkin teman-teman semuanya yang kami berharap bisa memberikan juga mendinginkan suasana, memberikan berita-berita yang positif baik dari Polres ataupun pemerintah daerah, sehingga kita sama-sama bisa bersinergi di wilayah Bojonegoro menjaga kondusivitas. Kalau kondusivitas dengan baik, kemudian ekonomi pasti akan meningkat. Ini harapan kita bersama. Itu aja mungkin teman-teman semuanya. Nanti setelah detail silahkan mungkin bisa berkoordinasi dengan Reskrim ataupun lalu lintas. Jadi kita akan seremonial akan memusnahkan barang bukti yang sudah ada. Ya, itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Nah, mundur. Sangat kecil, mundur. Tengah. 1, 2, 3. Ayah semangat aja. Ya, kami dari Pemkab terundang Bapak Kapolres selaku Tusi untuk Kaptipmas, dan kami hadir menyaksikan bersama-sama terhadap penanganan kecurian, ketertiban dan juga keamanan serta kenakalan remaja tanda kutip. Jadi kami mensupport segala langkah-langkah bentuk kebijakan yang ada di kepolisian. Dan yang kedua, kami terima kasih atas segala upaya dari kepolisian. Ini adalah bagian dari untuk Kamtipmas yang ada di Bojonegoro, dan kami senang dengan dukungan Forkompinda agar Bojonegoro makin tertib, aman dan damai. Serta yang ketiga, ini juga sekaligus untuk menyongsong para bahasanya pemudik ke Bojonegoro, dan mudah-mudahan bisa nyaman dan menikmati Kabupaten Bojonegoro dan masukan saran untuk perbaikan di Kabupaten Bojonegoro. Ya, kami tim terpadu dari ikut komando dari kepolisian, dan kami mensupport dari dinas yang terkait. Pesan untuk masyarakat Bojonegoro dulu. Lebaran adalah bukan satu-satunya untuk kita ber-happy ending, tapi itu adalah bagian dari kita ibadah selama 1 bulan, maka tetap menjaga silaturahmi dan juga ketertiban dan juga menjaga keindahan dan keaslian lingkungan.
Terima kasih Bu.